Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Chris. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya UML. Apa itu UML dan apa saja jenis-jenisnya akan kita bahas di video ini. Oke, jadi UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Simpelnya, UML ini adalah sebuah kerangka. Jadi kalau kalian mau buat suatu sistem atau merancang suatu sistem, membuat sebuah aplikasi atau software, kalian perlu membuat perancangan atau membuat kerangkanya dulu. Sama seperti arsitek, kalau mereka mau membangun sebuah rumah, membangun sebuah perusahaan, gedung-gedung tingkat, mereka pasti butuh yang namanya 3D model, atau mereka juga butuh yang namanya blueprint. Sama seperti programmer juga butuh yang namanya blueprint. Jadi dalam membuat suatu software, mereka harus dan perlu untuk membuat UML ini sebagai landasan mereka dalam merancang sebuah sistem atau aplikasi. Nah, sebenarnya jenis-jenis UML ada banyak, tapi keempat ini adalah jenis-jenis UML yang paling sering digunakan dan paling dasar untuk digunakan. Di antaranya ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Bang, apa tuh use case diagram? Apa tuh activity diagram? Apa tuh sequence diagram dan lain-lain? Sabar. Kita akan jelaskan satu persatu. Dan video ini dibuat 4 part untuk menjelaskan dan tidak buat panjang, tentunya buat kalian gak bosan menonton video ini. Jadi kita akan bagi 4 part, masing-masing menjelaskan jenis-jenis use case jenis-jenis UML-nya. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu use case diagram. Apa itu use case diagram? Jadi use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang sudah kita bahas tadi, yaitu dia menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya itu sendiri. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Jadi use case ini juga langkah awal untuk melakukan pemodelan. Jadi sebelum kita membuat sebuah sistem, itu perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri. Jadi sebelum kita membuat pemodelan, kita tuh perlu membuat diagram yang bisa memperlihatkan bagaimana sih aksi pengguna sistem dengan sistemnya itu sendiri. Nah, jadi di use case ini akan diperlihatkan pemodelannya. Kita langsung lihat ke contohnya. Nah, ini contoh use case diagram yang sudah saya buat. Jadi, bang yang kayak manusia stickman ini apa? Bang yang bulat-bulat ini apa? Bang extend include ini apa? Kita akan jelaskan satu ya. Kita akan langsung buat contohnya. Jadi ini sebuah project. Jadi aku udah buat sebuah project. Kalau kalian mau buat use case, kalian tinggal klik ke diagram, terus klik new dan cari use case diagram. Next saja, biasa. Ini terserah mau buat namanya apa. Kalian oke, dan udah selesai. Kalian udah nyampe di sini, maksudnya bukan selesai buat use case-nya. Nah, di use case ini ada, ini kan ada banyak ya. Cuman kita akan bahas sedikit aja, bahas yang dasar aja. Jadi yang pertama itu ada yang namanya sistem. Nah, jadi ini namanya sistem. Jadi di sistem ini ceritanya sebuah perumpamaan
apa yang ada di sistem kalian nanti. Jadi contohnya kalau gue buat itu Honda QX. Nah, sama seperti ini. Jadi Honda QX ini adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini dia yang nanti kita perlihatkan apa sih yang ada di software kita, apa sih yang ada di aplikasi kita. Nah, di sistem ini adalah ini. Jadi dia juga memperjelas hubungan antara aktor dan apa yang ada di sistemnya. Lanjut ke aktor itu sendiri. Jadi aktor ini mewakili peran orang atau sistem yang lain atau alat ketika kita berkomunikasi dengan use case. Jadi ceritanya ini adalah kita, anggap aja ini adalah kita. Dan kalau di Honda QX, aktor ini kita ambil sebagai user. Jadi user ini adalah pemakai alias orang yang nanti akan menggunakan sistem Honda QX ini nanti. Lanjut adalah use case. Nah, use case ini itu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Jadi nanti di sini ada apa saja sih yang user itu bisa lakukan di sistem Honda QX. Sebagai contoh, dia bisa view katalog atau dia bisa yang namanya view katalog, atau kalau bahasa Indonesia artinya dia bisa melihat katalog. Kita buat lagi use case-nya karena nggak mungkin user cuma bisa satu hal aja. Jadi user di dalam Honda QX juga bisa melakukan cash dan melakukan kredit. Kita buat di sini cash, kita buat di sini kredit. Jadi kita buat, saya buat yang simpel aja. Ada 3 yang user bisa lakukan, yaitu view katalog, cash, dan kredit. Nah, ini kan kita belum tahu ya, user ini kemana aja. Caranya adalah kita klik ini, terus kita klik yang di atas kanan pojoknya ini, terus kita pilih yang association. Jadi association ini adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case-nya. Salah. Maksudnya yang sabar ya, saya agak lupa nih. Nah, ini dia. Generalization. Jadi generalization ini menunjukkan spesialis aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Ya salah ya. Jadi saya bercanda. Yang benar adalah association. Jadi di association ini yang seperti yang saya bilang, jadi itu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, cara menghubungkannya kita cuman perlu tulis aja di sini apa yang, nah langsung kelihatan dia. Jadi view katalog misalkan, kita klik view katalog dan dia akan langsung terhubung dengan view katalog. Itu nggak perlu digeser dikit. Sama dengan yang lain juga, ini tinggal klik ini, terus ini klik cash, udah langsung terhubung. Ini juga klik ini dan dia langsung terhubung juga kredit. Ini tinggal dirapi-rapin aja, sudah aman. Nah, jadi ini langkah awalnya. Nah, terus apalagi yang harus ada dalam use case diagram ini? Nah, ini kan ada extend, include, ada decision. Caranya adalah kita klik use case dulu satu, kita klik di sini dan kita buat di sini. Kita buat di sini adalah registration. Jadi registration. Nah, kalian kan bingung pasti, extend ini apa, include ini apa. Extend ini adalah dia menunjukkan bahwa suatu use case itu merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Sedangkan include itu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi anggapannya nih, si pemakai mau view katalog, dia itu bisa view katalog dan dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu registrasi. Jadi extend ini itu dia tidak harus, tapi dia bisa. Jadi dia bisa registrasi dulu sebelum view katalog bisa, tapi kalau dia nggak mau registrasi dulu atau langsung view katalog juga bisa. Itu adalah extend.
Kalau cash atau dia mau beli secara cash atau kredit, dia perlu yang namanya registration. Itu wajib. Kalau include itu artinya wajib. Kalau dia nggak registration, dia nggak akan bisa melakukan pembelian secara cash atau kredit. Makanya di sini tertulis include registration dan kredit include cash input CDB, customer input CDB. Jadi mereka wajib untuk menyebutkan ini dan wajib untuk registration. Jadi kita buat sini registration dan kita juga buat di sini salah lagi, customer input CDB STNK, accounts input CDB. Nah, cara buatnya kayak gimana? Kita tinggal klik ini, kita klik yang ini ada tulisan extend, kita klik registration. Saya salah, balik. Jadi registration ini yang di klik extend terus ke view catalog. Nah, jadi gini. Sama kayak yang lain, dia ini klik include. Nah, ini cari cash. Ya benar seperti ini. Maksudnya benar seperti ini. Jadi registration, kredit juga include yang namanya registration, dan cash juga include yang namanya accounts input CDB, kredit juga include accounts input CDB. Nah, kira-kira seperti ini jadinya nanti. Sama seperti ini, jadi buildingnya semakin rapi aja itu ya. Jadi kesimpulannya, aktor atau user atau si pemakai itu bisa view katalog, bisa cash, bisa kredit. Tapi jika dia mau lihat katalog, dia tidak harus registrasi. Dia bisa berdiri sendiri, bisa melihat view katalog itu tanpa registrasi. Sedangkan kalau kalian mau belajar cash atau belajar kredit, kalian wajib yang namanya registrasi dan input CDB untuk STNK nanti. Oke, sampai sini aja video tentang pembahasan salah satu jenis UML. Sisanya akan kita lanjut di part 2, 3, dan 4. See you.